Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Ana Jawara. Kali ini saya akan tutorial tentang cara perbaikan yaitu Redmi 4A. Yang di sini keluhannya adalah bootloop. Ini sudah saya bongkar dan karena ini sudah saya flash berulang-ulang. Dan ternyata hasilnya tetap nihil, masih bootloop ya. Kenapa seperti ini? Dan HP-nya ini agak terlalu panas di bagian sini ya, teman-teman. Untuk IC power dia aman ya, karena yang panas itu di IC casnya ya, seperti ini ya. Tapi herannya ini ya, saya yang lebih heran ini kalau di cas dia masuk tapi nggak tahu dia menambah atau enggak karena ini bootloop ya. Oke teman-teman, ini ya baterai 100%, jadi di cas itu bisa ya, tapi untuk masuk menu booting Mi dia mati. Oke, walaupun kita sambil menyalakan sambil kita cas, tetapi tetap tidak bisa booting sampai ke menu ya. Dan HP tersebut panas sekali di bagian atas baterai ya, yang seperti IC kecil ya, pokoknya ini ya, hidup Mi seperti ini. Kemudian mau booting dia langsung restart seperti ini, langsung mati lagi ya. Oke, untuk itu kita akan kerjakan. Dan ini ya, HP-nya seperti ini kondisinya, dan kalau dicas seperti ini ya, ternyata HP tersebut panas di bagian sini ya. Jadi ini saya bongkar, saya sudah oprek flash berulang-ulang, dan jika masuk Facebook dia tidak restart ya. Kemungkinan besar ini keluhannya di IC cas ya teman-teman. Tapi ini sangat bingung sekali, sampai muter-muter. Karena apa? Karena kalau masuk Facebook dia tidak mati ya. Ini aneh ya, biasanya kalau seperti itu software ya, tapi ini bukan software ya, karena sudah saya software 3 kali untuk versinya, yaitu 8 MIUI 8, terus saya kasih MIUI 9, saya kasih MIUI 10, tetap sama aja ya. Di sini saya bingung sekali, dan ini saya akan menggantikan yaitu IC casnya. Di sini sudah saya copot ya IC casnya. Maaf tadi untuk video mencopotnya saya lupa mengeklik ya, jadi mohon maaf sekali. Dan yang pasti ini saya ganti ya, dan ini yang baru, ini yang lama kita kasih yang baru seperti ini ya. Ini copotan juga, karena kalau saya beli yang baru itu kurang tested ya. Ini saya mencopot di IC Redmi 4A juga seperti ini ya teman-teman. Untuk mengepaskan seperti ini, kalau sudah benar-benar pas kita tinggal memblowernya ya. Jadi pemasangan IC tersebut mudah ya kalau sudah biasa. Dan untuk bagi pemula, untuk pemasangan seperti ini ya teman-teman, kita harus belajar dulu ya untuk pemasangannya. Dan untuk pemasangan IC ada di video-video sebelumnya, sudah saya upload ya, atau sudah ada, tinggal kalian bisa mencari ya. Untuk pemasangan IC WTR, IC seperti ini, IC power dan lain-lain ya, sudah ada di video saya ini. Oke, seperti ini caranya untuk mengerjakan Redmi 4A yang bootloop ya. Oke, untuk videonya seperti ini untuk cara memblower, dan saya memakai video seperti ini, tidak punya yaitu mikroskop ya. Jadi saya belum punya mikroskop, dan di sini saya manual saja. Jadi kalau belum jelas silahkan tanya saja atau di komen ya, di kolom komentar kalau kurang jelas ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita tinggal membersihkan
tunggu sampai dingin dan kita tinggal membersihkannya. Oke, sudah agak dingin, kita tinggal bersihkan seperti biasa pakai thinner ya teman-teman. Oke teman-teman, yang belum like dan subscribe-nya silahkan like dan subscribe-nya untuk tutorial-tutorial berikutnya ya. Semoga tutorial ini dan tutorial berikutnya menambah manfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, di sini kelihatannya sudah fix atau sudah pas ya untuk pemasangannya, dan jangan sampai keliru ya untuk pemasangan IC tersebut, karena IC tersebut jadi setiap IC itu ada yaitu titiknya. Jadi kalau titiknya tidak pas, kita akan keliru atau short ya, dia tidak akan menyala. Jadi IC tersebut kalau rusak atau mati, HP tersebut bisa mati atau tidak menyala ya, karena ini IC cas ini terhubung ke IC power ya teman-teman. Oke, langsung kita pasang, kita next saja, kita percepat ya untuk video pemasangannya. Kalian pasti sudah bisa untuk memasang kembali botnya seperti ini. Oke, setelah berhasil kita pasang botnya, kemudian kita nyalakan, kita coba di sini apakah dia benar-benar sudah fix atau belum ya teman-teman. Oke, langsung saja kita next juga untuk loadingnya karena terlalu lama ya teman-teman. Oke, kelihatannya ini sudah loading lama, dan akhirnya dia sampai ke menu ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Berarti untuk video kali ini benar-benar down ya teman-teman, seperti ini cara mengerjakannya. Jadi ini bingung sekali ya untuk teknisi pemula, pastinya agak bingung karena ini biasanya kalau bootloop seperti itu di bagian softwarenya, tapi ini bukan software ya teman-teman, ini hardware. Oke, semoga tutorial ini sangat bermanfaat ya. Kita tinggal memasang yaitu casing belakang serta tutup mesin belakang. Untuk pemasangannya tidak saya video ya, karena teman-teman pasti sudah bisa untuk pemasangannya. Oke, demikianlah tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan untuk itu saya mohon maaf apabila video-video saya kurang jelas. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.